Halo teman-teman, kita akan membahas soal TIU penalaran spasial. Kali ini kita akan bermain dengan soal gambar. Nah, di sini kita punya pola, dan dari pola ini kita cari salah satu gambar yang sama dengan pola yang ini. Nah, untuk mengerjakannya, cara yang paling gampang, kalau saya nyebutnya anchor atau jangkar. Jadi kita harus punya satu pola sebagai patokan. Nah, di sini saya akan menggunakan pola ini ya. Kan di dalamnya ada segitiga hitam ya. Jadi ini kan ada segitiga hitam. Kemudian kita terserah kalian, kalau saya arahnya ke searah jarum jam. Nanti setelah segitiga hitam ini ada lingkaran. Kemudian selanjutnya ada segi 6. Nah, pola inilah yang akan kita pertahankan untuk mencari mana yang benar. Jadi urutannya searah jarum jam adalah segitiga, lingkaran, dan segi 6. Kita mulai di sini. Di sini segitiga, ke sini langsung segi 6. Ini udah pasti salah. Kemudian di sini segitiga, ke kanan segi 6 lagi, udah pasti salah. Kemudian di sini segitiga, kemudian lingkaran, kemudian di sini segi 6. Ini jawaban yang benar. Kita tes yang satu lagi nih. Segitiga, ini langsung ke segi 6, ini berarti salah. Kemudian yang ini segitiga sama ke segi 6 juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya kita juga akan mencari gambar ABCD ini mana yang sama dengan pola yang ini. Nah, sebelumnya udah kita pernah bahas soal anchor atau jangkar. Di sini saya akan mulai dari hal yang paling simple, yang ini. Oke. Kita akan menggunakan pola yang ini. Jadi di sini ada persegi hitam dengan segitiga, dia akan membentuk garis sejajar seperti ini. Nah, inilah yang akan kita jadikan patokan. Nah, yang A ini benar. Oke. Sementara benar. Yang B, ini kan dari sini dia diputar. Seharusnya di sini adalah segitiga, ternyata ini persegi. Yang ini B udah pasti salah. Kemudian yang C ini sama seperti B posisinya, tapi kita lihat segitiganya kan seharusnya seperti ini ya. Nah, ini juga salah. Nah, selanjutnya yang D ini sama dengan A posisinya. Oke, tapi udah pasti di sini. Nah, ini salah. Udah ketemu nih tiga yang salah, tinggal yang E. Di sini juga sama seperti A, tapi dia malah persegi, seharusnya kan dia segitiga di sini. Nah, ini cukup mudah, jadi kita ketemu jawabannya yang A. Untuk soal ini kita punya gambar yang cukup kompleks. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan metode anchor atau jangkar, tapi saya akan mencoba menggunakan metode identifikasi bentuk dulu. Nah, dia kan seperti ini sih, kurang lebih bentuknya seperti angka 5. Oke. Nah, angka 5 ini kalau dirotasi 90 derajat, oke, 90 derajat searah jarum jam, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke. Benar ya. Kemudian jika dirotasi lagi 90 derajat, maka dia bentuknya akan kembali seperti ini lagi. Dan 90 derajat lagi akan seperti ini. Nah, terus seperti ini sampai dengan 360 derajat kembali ke pola seperti ini. Nah, untuk mengidentifikasi mana yang sama, kita garis saja. Ini salah, karena apa? Karena seharusnya kan bentuknya seperti ini. Dia malah ambil seperti ini. Ini udah pasti salah. Kemudian pola yang B ini salah, karena dia akan kembali seperti pola ini. Seperti bentuk huruf angka 5 atau Z kebalik. Seharusnya seperti ini. Kemudian yang C ini sama seperti A. Dia seharusnya seperti ini. D juga begitu. Nah, dari garis besar polanya A, B, C, D ini udah ketahuan salah. Jadi jawaban yang benar adalah E. E ini adalah rotasi sebesar 180 derajat dari soal pola dalam soal. Selanjutnya kita punya pola di dalam bangun segi 6, tapi bukan segi 6 yang sama sisi. Nah, di dalamnya ada bangun panah. Kemudian ini ada persegi, ada segi 1 2 3 4, segi 4, dan di sini segi 5, dan di sini segi 6. Nah, di sini saya akan menggunakan pola anchor lagi dengan patokan dua bangun ini. Oke. Nah, dua bangun ini
Jadi di sini ada bangun panah hitam sama bangun segi 5 yang cukup besar, tapi dia bentuknya agak mencolok seperti ini ya teman-teman. Nah, maafkan gambar yang jelek. Nah, yang A ini udah pasti salah, karena A ini kan posisinya sama dengan pola, tapi ininya dibalik. Nah, ini udah pasti salah. Kemudian yang B ini bisa kita lihat, ini kan polanya panah hitamnya bangun segi 5 putih ini kan ada sebelah kiri. Berarti ketika dia dirotasikan 180 derajat seperti gambar B, seharusnya dia ada di sini bangunnya. Nah, seperti ini yang benar. Ini yang B salah. Kemudian yang C ini tetap di sebelah kirinya ya. Berarti ini bisa benar. Tapi sebelum kita mengunci jawaban C, kita tes lagi D sama E-nya. D sama E, yang D ini salah. Karena apa? Posisinya kan seharusnya ini di sebelah kiri ya. Seperti ini. Ini kebalik jadi D salah. Kemudian yang selanjutnya yang E, yang ini 90 derajat, seharusnya bangun segi 5 besar itu bukan di sini, tapi adanya di sini. Nah, udah ketemu, jadi jawabannya C. Untuk soal selanjutnya, soal ini kita akan gunakan metode anchor lagi. Nah, ini dia polanya. Nah, kalau dilihat ini ada 4 di sudut ini, sudut-sudut ini ada 4 pola. Nah, kalau di garis nih biar jelas. Nah, kelihatan kan? Ini polanya lebih mengkotak-kotak ya. Nah, kecuali yang ini bentuknya seperti huruf N. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai anchor. Jadi, ketika ini dirotasikan mulai 90 derajat ya, dia akan membentuknya seperti ini. Oke. Dirotasikan lagi searah jarum jam, dia akan balik lagi. Oke, dan balik lagi seperti ini. Inilah yang jadi patokan. Oke. Jadi yang pola A ini sebenarnya kalau dilihat ini rotasinya 180 derajat. Berarti di sini 180 derajat. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini salah. Kemudian yang B ini adalah rotasi 90 derajat. 90 derajat harusnya bentuknya seperti ini. Nah, ini juga salah yang B. Kemudian yang C, kita lihat ini benar ya. Ini benar, jadi anchor yang ini bisa kita kunci dulu. Nah, sebelum kita kunci C, kita analisa dulu yang D. Yang D ini sama 270 derajat. Jadi ini juga salah, harusnya seperti ini. Oke. Kemudian yang E ini rotasinya 180 derajat. Nah, dia bentuknya ini sama. B, A sama E sama, jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya kita punya pola 3/4 lingkaran yang dikelilingi oleh apa nih ya, garis 3/4 lingkaran juga, dan semua arah panahnya mengarah ke kanan. Oke, ini semuanya ada yang ke kiri juga, jadi yang ke kiri nanti udah pasti salah ya. Nah, yang kelihatan ini yang pertama, kita cek dulu polanya. Kalau kita tarik garis imajiner, kita pakai warna merah ya. Nah, ini sebenarnya membentuk seperti ini. Dari yang bangun 3/4 lingkaran hitam dengan garis terluar. Nah, jadi yang tidak membentuk seperti ini udah pasti salah. Kita coba di di A. Di A ini salah. Karena seharusnya ini kan ujung garis ya. Ternyata ini di pertengahan garis ini salah. Kemudian yang B ini benar. Polanya yang benar ya, bukan berarti jawaban yang benar ya. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya. Ini kan A udah salah. Kemudian C ini bisa kita simpan jawabannya. C benar arahnya. Kemudian yang D ini salah. Oke. Kan seharusnya ke bawah sini ya, ke ujung-ujung ini D salah. Kemudian yang E juga salah. Nah, kita punya B sama C. Kita hilangin dulu garisnya. B sama C, A tadi salah, D salah, E salah. Nah, selanjutnya adalah garisnya. Garisnya benar nggak ngarah ke kanan semua ini? Ini 1, 2, 3, 4 benar ke kanan. Sedangkan yang C ini ke kiri ya. 1, 2. Nah, yang ini benar ke kanan. Yang ini ke kanan. Berarti ini salah. Jadi dari 5 jawaban ini yang benar adalah B.
Untuk tipe soal selanjutnya, kita punya pola soal seperti ini. A maka B sama dengan C sama maka D. Nah, A ke B ini akan memiliki pola yang sama dengan C ke D. Jadi kita akan menerapkan pola dari gambar A ke B di pola C ke D. Oke, seperti itu. Nah, cara gampang ya, kita tidak perlu menganalisa secara utuh gambarnya, kita cukup menganalisa satu persatu bangunnya. Nah, kita ambil bangun yang agak besar. Di sini kan ada persegi. Persegi ini kalau kita gambar seperti ini, dia kan bergerak nih dari kuadran sini ke bawah atau berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Oke. Nah, begitu juga dengan ini. Di C ini kita punya bangun persegi, kita garis, oke. Maka dia akan berada di kuadran sini perseginya. Dan persegi ini kan dari putih ke hitam. Dari putih berarti ke hitam. Nah, kita cari yang persegi ada di kuadran kanan atas. Itu cuman ada di pilihan B, C sama dengan E. Berarti A sama C ini bisa kita eliminasi. Nah, selanjutnya kita lihat posisinya. Ini kan persegi ini di bawah lingkaran. Nah, setelah itu dia berada di atasnya. Nah, kita cari lagi yang persegi yang tidak ditimpa oleh persegi lainnya, oleh bangun lainnya. Ini benar, B benar, D benar, E salah. Berarti kita punya opsi B sama D. Nah, pertanyaannya yang manakah yang benar? Nah, kalau kita lihat ini saling menimpah ya semuanya ya. Oke, seperti ini. Persegi ditimpa lingkaran, lingkaran ditimpa oleh bangun belah ketupat. Nah, di sini kebalikannya berarti persegi. Nah, kita lihat di sini kan. Ini dibalik, persegi menimpa belah ketupat menimpa lingkaran. Nah, berarti di sini persegi dia akan menimpa belah ketupat karena ini kan posisinya dibalik nih. Persegi menimpa belah ketupat. Ini sama-sama benar. Nah, seharusnya selanjutnya belah ketupat menimpa lingkaran. Nah, B sama D yang benar adalah D. Cukup panjang tapi bisa kalian pahami dengan seksama. Soal selanjutnya kita akan mengopi pola A ke B untuk kita terapkan dari pola C ke D. Nah, ini kalau kalian perhatikan, saya akan kasih clue nih. Clue-nya kali ini kita kasih kuadran tapi pakai garis diagonal. Oke. Seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini kan tiap diagonal ini ada masing-masing bangun ya. Yang paling mencolok adalah dua buah bangun persegi hitam putih. Yang A bangun ini ada 2, yang B jadinya 3. Nambah ke sini ya, nambah ke bawah. Sedangkan yang bangun segitiga ini menyatu di sini. Oke. Nah, berarti kalau kita terapkan di sini, kita punya bangun segitiga, 2 buah segitiga siku-siku. Seharusnya berarti dia nambahnya kemana? Ke sini karena dia ngikutin arah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kita cari bangun jawaban di bawah ini yang bangun segitiganya membentuk seperti ini nih. Cukup agak sulit. Nah, di sini berarti di sini ini salah, ini salah. Nah, tinggal pilihan jawaban C, D, E. Nah, selanjutnya kalau kita lihat segitiga di sini akan bertemu. Nah, berarti karena ini kebalikannya, maka perseginya akan bertemu dengan komposisi putih di sebelah kiri, hitam di sebelah kanan. Yang putih di sebelah kiri dan hitam sebelah kanan cuman jawaban yang E. Yang D ini sebenarnya ininya juga salah. Kemudian yang C ini arah segitiganya salah. Jadi kita ketemu jawabannya yang E. Untuk soal gambar ini kita punya bangun persegi panjang tegak warna putih, kemudian 3 buah bangun persegi yang ada warna putih, putih, hitam, dan paling kanan ini kita punya bangun persegi panjang hitam tegak. Nah, dia mengikuti pola sedemikian sehingga polanya menjadi, kita anggap ini A, menjadi B ini. Nah, perpindahannya kita coba analisa satu persatu biar gampang kita terapkan ke sini. Kita mau mulai dari sebelah mana? Paling kiri atau paling kanan? Nah, saya sih lebih cenderung ke yang paling kiri. Putih, dia bergeser ke sini satu langkah. Maka dia ada di sini. Dan ini bangun persegi 3 ini yang hitam putih-putih
ini dia bergeser ke sini, maka dia akan berada di tengah. Oke, udah ketemu nih, kita bisa eliminasi jawabannya. E salah, D salah, dan A salah. Kemudian bangun kedua itu dia geser lagi ke kanan. Nah, berarti item ini ada di sebelah kanan. Ini sama-sama di sebelah. Nah, yang B sama C ini yang hitamnya sebelah kanan cuman C. Ini ketemu jawabannya. Tapi untuk meyakinkan lagi, saya akan coba lagi. Yang hitam ini bergerak 2 langkah ke kiri. Nah, yang putih ini bergerak 2 langkah ke kiri. Ini benar juga. Kemudian kita lihat yang bangun persegi hitam putih ini bergerak. Dia yang hitamnya dari bawah, dia naik ke atas. Oke, 1 langkah ke atas. Sedangkan di sini udah di atas nih. Berarti kalau dia naik ke atas, dia akan kembali ke bawah. Berarti C ini udah aku yakin benar. Selanjutnya kita punya pola A ke B terdiri dari sebuah persegi besar yang dibagi 4 garis diagonal, vertikal, horizontal sehingga dipecah menjadi 8 buah bangun segitiga siku-siku. Dimana dari pola A ke B. Nah, biar gampang kita nyelesainnya, kita cek dulu pola abu-abu ini. Dia bergerak kalau kita gunakan kuadran, nah seperti ini ya. Ini menjadi 8 kuadran. Dia bergerak 2 langkah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. 1, 2, dia akan tiba di sini. Nah, kita bisa terapkan ini. Dia bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi dari di sini bergerak 1, 2 akan tiba di sini. Udah ketemu nih jawabannya E. Yang lain udah pasti salah. Nah, untuk meyakinkan karena ini belajar, nah kita analisa lagi yang hitam ini. Yang hitam ini bergerak searah jarum jam 1 langkah dari sini ke sini, maka dia akan tiba di sini. Nah, kita cek ya. Yang ini bergerak 1 langkah searah jarum jam. Dari sini berarti dia naik ke sini. Nah, seharusnya dia di sini. Yang lain ini tidak ada hitam, tidak ada hitam, tidak ada hitam, tidak ada hitam. Berarti udah pasti jawaban E yang benar. Pola selanjutnya kita akan meneruskan gambar. Jadi ada di dalam gambar ini terdiri dari 3 bangun dan garis kuadran ya. Garis vertikal, horizontal. Nah, kita bisa abaikan garisnya. Kita lihat pola pergerakannya. Nah, kuadran ini sebenarnya cukup membantu karena seperti ini teman-teman. Nah, kita garis ya. Nah, kita bisa analisa dari bangun persegi hitamnya dulu. Bangun persegi hitam ini bergerak searah jarum jam sebesar 90 derajat. Oke. Di kuadran 1, kedua, ketiga. Ini ketiga, keempat, berarti ini balik lagi ke kuadran 1. Dia ada di sini. Nah, kita bisa eliminasi yang tidak ada di situ, ini C. Nah, sedangkan lingkaran hitam ini bergerak berlawanan arah jarum jam dari kuadran 4 ke 3, kedua, ke 1, balik lagi ke 4 nih teman-teman. Nah, ini jawabannya benar semua. Nah, tinggal kita lihat yang lingkaran persegi putih. Persegi putih ini bergerak tipis di dalam kuadran. Artinya dia kuadran ketiga, balik lagi ketiga, cuman berubah posisi ke sini. Selanjutnya kuadran keempat di sini. Selanjutnya kuadran 4 tetap di sini. Nah, berarti pola kelima dia ada di sini juga. Nah, dia berimpitan dengan bangun persegi hitam. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang cuman punya 1 bangun persegi. Kemana bangun persegi putihnya? Bisa saja dia ditindih oleh bangun persegi hitam atau sebaliknya. Tapi di sini opsi jawabannya yang diminta yang ini. Jadi jawaban yang benar adalah A. Untuk soal selanjutnya sama seperti soal sebelumnya, tidak terlalu sulit. Nah, jadi kita punya bangun persegi perempat lingkaran, persegi putih kecil, kemudian lingkaran putih kecil. Nah, kita masih pakai pola kuadran. Oke, kita bagi dulu kuadrannya. Kita paling gampang dari sini, kita kasih kuadran 1, 2, 3, 4. Karena saya ngikutin arah jarum jam. Nah, persegi ini bergerak mundur ke angka yang kecil. 3, 2, 1, 4. Berarti balik lagi dia ke sini ke 3. Nah,
Ini benar semua nih, 1, 2, 3, 4, 5 ini sama. Kemudian kita lihat lingkaran putihnya, dia bergeraknya per 45 derajat ya, ke kiri. Lagi-lagi ke kiri berlawanan arah jarum jam. Dari garis ke tengah, berarti sini ke garis ini, ke tengah, ke garis. Ini kan tadi ke tengah, berarti dia ada posisinya di bawah. 1, 2, berarti A salah, B salah, C salah. Nah, tinggal kita persegi putihnya kemana. Persegi putih ini searah dengan jarum jam. Keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Jadi yang benar adalah E karena yang D ini ada di sini. Untuk soal selanjutnya kita akan berhitung ya. Jadi ini sangat gampang. Kita cukup hitung lingkaran hitamnya dulu. Dia dari sini ada 4, ada 3, 2, 1, di sini 0. Berarti yang ada hitamnya salah ya. Kemudian di sini ada pola angka 1. Lingkaran putihnya jumlah ya. 1, 1, 2, 3. Ingat gak kalau angka 1, 1, 2, 3 ini pola bilangan Fibonacci. Jadi 2 ini penjumlahan dari 1 plus 1. Kemudian 3 ini 1 plus 2. Berarti sini 2 plus 3, 5 lingkaran putih. E salah, D salah, C salah, yang B salah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya kita punya pola pergerakan bangun juga, tapi kali ini kuadrannya kuadran diagonal seperti ini. Nah, kita bisa garis ini sebagai garis bantu. Nah, kita mulai analisa deh dari lingkaran putih. Lingkaran putih ini bergerak 45 derajat, jadi polanya dari garis ke tengah, ke garis, ke tengah. Berarti di sini dia ke garis. Jadi yang ini ya bukan putih, di sini garis ini bukan putih, itu salah, yang C salah. Kemudian lingkaran hitamnya dia bergerak 90 derajat dari garis ke garis. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia lingkarannya ada di sini. Oke, kita punya pilihan jawaban yang benar ini masih B dengan E, yang A salah, yang C salah, yang D salah. Nah, selanjutnya tinggal garis ini. Garis ini kita bisa ambil ujungnya aja teman-teman. Ini sebenarnya bergerak 135 derajat, jadi langkahnya 3 kali ya. Ini searah jarum jam. 1, 2, 3, dia ada di sini. 1, 2, 1, 2, 3 ada di sini. Kemudian 1, 2, 3 ngadep sini. Kemudian 1, 2, 3 dia akan ngadep sini. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya kita punya persegi kecil banyak belang-belang, tapi seperti biasa kalau kita sudah menguasai polanya, kita pakai pola dia kuadran, ini bakal ketemu deh jawabannya. Oke. Sebenarnya untuk persegi kecilnya hitam putihnya makronya kita bisa buat dia tuh bolak-balik seperti ini dari 1 ke 2 ke 1 ke 2 kayak gini. Hitam putih hitam putih hitam. Berarti yang di sini harus hitam ya. Ini salah, ini salah. Kita punya jawaban A, D sama E. Nah, selanjutnya kita tinggal nebak pola yang persegi ini. Persegi ini sebenarnya bergeraknya satu langkah tipis-tipis dari sini ke sini, maka dia tiba di sini. Dari sini dia bergeser satu langkah, maka tiba di sini. Dia warnanya akan kontras. Nah, dari sini dia turun ke bawah, kan ke sini. Nah, selanjutnya dia akan turun lagi ke bawah sini. Jadi, yang ada persegi di sini, yang E ini benar, yang D salah, yang A salah. Jadi inilah jawaban yang benar sesuai dengan pola di atas. Untuk soal selanjutnya kita punya pola rotasi. Ini agak rumit sedikit. Tapi kalau dilihat dari makronya maksudnya bangun yang gede ini. Seperti ini. Ini kan berputar 90 derajat ke kanan searah jarum jam. Jadi dia dari atas dia akan ke sini ujungnya. Kita ujungnya aja ya. Dari ke kanan ke bawah ke kiri balik lagi ke atas. Nah, tapi permasalahannya di sini sama semua. Nah, mulailah kita analisa gambarnya satu persatu. Jika kalian memperhatikan, ini sebenarnya ada satu bangun yang tetap, yaitu bangun segitiga yang sebelah kiri sini. Dia akan berada di sini terus-menerus. 1, 2,
Ini karena kepotong karena ketutup bangun ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kelima ada di sini juga. Nah, ini udah ketemu, ada 3 pilihan jawaban yang benar, 2 yang salah. A salah. Kita pakai warna merah deh. A salah, kemudian C juga salah. Tadi ini di sini ya. Oke. Dan selanjutnya terakhir kita akan analisa bangun yang segitiga selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kalau dilihat dia bergeraknya 2 langkah ya, 2 langkah. Kalau kita kasih kuadran dari 1 ke 2, dia ada di sini. Maka dia bergerak lagi 2 langkah ke sini, maka dia ada di sini. Dan terakhir, dia akan ada sama di sini. Segitiganya hanya 1 karena dia berimpitan tumpang tindih. Selanjutnya dia akan bergerak 2 langkah, 1, 2. Dia jawaban yang benar adalah jawaban E. Oke teman-teman, saatnya kita membahas soal spasial ini lagi. Nah, jadi di sini ada pola rangkaian gambar. Polanya seperti bentuk ini ya, bentuk arah panah ke kiri ya, atau kita nyebutnya apa nih, seperti tanda kurang dari, tapi dia dalam bentuk bangun datar. Nah, jadi dari kita jangan lupa nomorin ini pola 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat ini terdiri dari 3 bangun ya, 3 bangun yang identik ya. Bangun yang seperti ini kita di luar aja, oke. Dan dia bertumpuk 1, 2, 3, dan ada bangun lingkaran. Dari 1 ke 2 ini bentuk bangunnya yang 3 ini sama, tapi jumlah lingkarannya bertambah. Jadi sini 1 ke 2 itu adalah tambah lingkaran. Kemudian dari kedua ke 3 ini lingkarannya tetap nih, tapi bangun yang paling kanan dari yang seperti arah panah ini dia jadi persegi penuh. Jadi di sini adalah lingkarannya tetap, tapi bangunnya sempurna. Oke, dan ini akan zigzag. Nah, jadi gambar keempat apa? Gambar keempat adalah bangun yang paling kanan ini tetap, tapi lingkarannya bertambah. Jadi apa? Lingkarannya menjadi 3. Apakah warnanya berubah? Tidak, karena hitam semua. Kalau dilihat pilihan jawaban kan, ini warnanya berubah, ini udah pasti salah ini. Karena tidak ada pola perubahan warna ya. Dan kemudian lingkarannya jadi 3. Ini hanya 2, berarti ini salah. Pilihan kita adalah B dengan C. Kita anggap ini B, ini dengan C. Lalu yang keempat, perbedaan B sama C ini kan hanya bangun di sini. Apakah bangunnya berubah? Belum, karena kalau dilihat dari 1 ke 2 itu bangunnya tetap. Yang berubah dari 2 ke 3. Dari genap ke ganjil. Ini dari ganjil ke genap itu bangunnya tetap. Jadi jawaban yang C ini salah, karena harusnya tetap, dia tetap persegi. Jadi jawabannya B. Sesimpel ini teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal TKPA spasial atau TPA atau TIU, tergantung tesnya nanti apa, bisa juga psikotes. Nah, di sini kita langsung aja. Di sini kita ada 5 pola gambar 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita lihat ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 bangun. Ada bangun seperti tanda plus warna hitam, bangun segitiga. Ini setengah, kalau sebenarnya digabung, kalau lihat gambar 2 ini seperti persegi, tapi dibelah, seperti dibelah. Kemudian ada lingkaran. Nah, bagaimana kita menganalisa untuk mendapatkan jawaban pola nomor 4 ini? Caranya adalah kita analisa bangunnya satu persatu. Oke, kita mulai dari bangun plus ini. Dari 1 ke 2 ini posisinya tetap, ketiga tetap, berarti bisa dipastikan pola keempat dia tetap, dan di sini pilihan jawabannya semua tetap. Udah ditambahin, udah ditandai. Nah, kemudian kita analisa dari segitiga yang sebelah kiri, atau mau dari lingkaran deh yang paling gampang.
lingkaran ini dia seolah-olah bergerak ya. Kalau misalkan kita bagi menjadi 9 kotak, dia bergerak dari sini ke bawah. Oke, ke bawah, ke sini, ke bawah tengah. Kemudian seharusnya di gambar keempat dia ada di pojok kiri bawah. Nah, kita lihat yang ada di pojok kiri bawah lingkarannya adalah pilihan A, B, C, D. Berarti pilihan E ini udah bisa kita eliminasi karena posisi lingkarannya salah. Nah, berarti kan yang kita analisa selanjutnya adalah bangun segitiga. Kita mulai dari segitiga kiri warna putih. Ini seperti bergerak ya. Jadi dari ini di tengah sebelah kiri ke paling tengah, ke senternya, bergerak ke sini. Terus kemudian di pola gambar ketiga dia balik lagi ke sini. Nah, dia seperti apa ya, kalau disebut itu seperti bolak-balik. Jadi dari 1 2 3 2 1 polanya. Berarti seharusnya di gambar keempat ini dia adanya di tengah. Dan warnanya tidak berubah ya, teman-teman. Berarti dia tetap putih. Jadi kalau di sini ada hitam, salah atau tidak berada di tengah. Jadi yang pilihan yang ada berada di tengah hanya pilihan A sama B karena C ada di kanan. Oke, polanya dari 1 ke 2 ke 3, balik lagi ke 2. Berarti di sini kedua di sini. Oke, kemudian yang segitiga di tengah ini kalau dilihat dia posisinya tidak berubah, tetap di tengah. 1 2 3 4 5. Oke. Hanya saja dia berubah warna. Ini dari hitam dari putih ke hitam. Hitam tetap, kemudian hitam harusnya berubah karena dia polanya putih hitam hitam putih putih hitam hitam putih gitu. A B B A A B B A A B B A seperti itu. Putih hitam hitam putih putih hitam hitam putih. Berarti di sini adalah putih. Jadi antara A sama B, B yang salah. Karena apa? Seharusnya ini putih karena udah 2 kali putih. Jadi dia 1 kali putih, 2 kali hitam, 2 kali putih, 2 kali hitam, seterusnya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Sesimpel ini teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi masih di pembahasan soal TPA spasial. Nah, kali ini ada rangkaian gambar agak rame di sini. Jadi ada garis. Garis ini sebenarnya bisa kita abaikan, garis yang ini. Kita tandain dulu ya. Garis yang hitam ini. Ini sebenarnya kalau kita bagi secara pakai garis imajiner, ini seperti membagi menjadi 9 bagian atau 9 kuadran. Oke. Nah, di sini ada beberapa bangun yang pasti ada bangun di pojok kiri atas itu ada bangun belah ketupat, kemudian ada bangun lingkaran, kemudian ada setengah lingkaran, ada bangun persegi warna hitam. Nah, yang kita pelajari seperti biasa kita menganalisa pergerakannya dari gambar 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5. Kita analisa dari belah ketupat ini, kalau dilihat dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, dia posisinya tetap di sini. Oke, kita lihat pilihan jawabannya pun tetap, berarti kita tidak bisa mengeliminasi dengan bangun ini. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar setengah lingkaran ini, dia polanya adalah seperti ini teman-teman. Setengah lingkaran menjadi lingkaran penuh, menjadi seperempat lingkaran, dan dia berulang. Berarti gambar keempat ini dia balik lagi ke setengah lingkaran. Jadi kalau ada yang tidak setengah lingkaran itu udah pasti salah. Dan ini benar, ini salah karena lingkarannya penuh kan. Jadi kita bisa eliminasi pilihan ini dan pilihan A. Berarti tinggal 3 pilihan, B, C, dan E. Nah, kemudian kita mau analisa yang mana? Kalau menurut saya yang paling gampang ini yang lingkaran putih. Jadi kalau lingkaran putih ini bergerak dari kiri ke tengah ke kanan, kiri tengah kanan. Nah, dia biasanya kan ada yang bolak-balik ke kiri, balik lagi ke
ke tengah terus balik lagi ke kiri, tapi ini enggak. Dia ternyata di gambar kelima ada di bawah. Nah, berarti polanya adalah keempat dia adanya di sini. Di bawah, pojok kanan bawah. Oke, seharusnya di sini ya kalau digambar. Nah, kita lihat polanya adalah yang benar. Di sini hanya pilihan C. Untuk membuktikan C ini benar, kita analisa lagi. Ada satu alat bantunya, yaitu bangun di pojok kiri bawah nih. Bangun ini polanya dari persegi, belah ketupat, lingkaran. Berarti di sini baliknya persegi. Nah, C benar persegi karena apa? Karena dia pilihan yang B dia belah ketupat. Belah ketupat ini harusnya ada di pola kelima. Lihat, pola kelima dengan B itu sama. Jadi jawaban yang benar adalah C. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi di pembahasan soal tes spasial diambil dari soal SBMPTN tahun 2018 TKPA kode 526. Nah, di sini ada pola gambar, kumpulan gambar. Jadi hanya ada 3 pola. Yang pertama adalah pola persegi, kemudian segi 5, baik itu yang warna hitam dan dengan warna putih. Dan ini gambar segi 5 tapi tepatnya ini setengah segi 5. Nah, seperti biasa di sini ada 5 pola, di mana pola 1 2 3 ini kita ketahui 1 2 3 5 ini kita ketahui, dan yang kita cari ada pola keempat. Nah, untuk langkahnya masih sama, kita analisa satu persatu bangunnya. Terserah dari mana, tapi kalau dari saya advice-nya kita mulai dari pola nomor bangun persegi. Di sini polanya gampang, hanya posisinya tetap. Jadi di sebelah kanan tengah, posisinya di tengah, dia hanya berubah warna dari hitam, putih, hitam, putih, hitam. Nah, berarti kan udah ketahuan nih, kalau dia bukan putih jawabannya salah. Ini yang E salah, pasti salah. Nah, ini kan kita udah analisa untuk persegi. Kemudian untuk segi 5, segi 5 ini posisinya yang warna putih ini tetap di atas. Oke, jadi di sini A, B, C, D, ini sama semuanya. Kita belum bisa mengeliminasi yang hitam putih ini, karena sebenarnya yang hitam putih ini adalah gabungan dari segi 5 putih ditambah setengah segi 5 hitam. Karena kita belum bisa menebak ya. Nah, yang kita tebak adalah yang segi 5 hitam deh. Dia posisinya dari pojok kiri bawah ke pojok kiri atas ke pojok kanan atas. Seharusnya ini kan bergerak, dia dari bawah ke atas ke sini, ya kan, dari sini ke, berarti dia berotasi 90 pindah 90 derajat. Nah, dari kiri ke kanan berarti dari kanan ke bawah. Kita cari segi 5 yang ada di bawah yang warna hitam. Yang A ini salah karena posisinya di sini. Berarti kita sudah mengeliminasi 2 pilihan jawaban. Nah, pertanyaannya adalah di sini sisa 2 buah bangun segi 5 yang sama persis. Nah, kalau kita lihat sebenarnya segi 5, setengah segi 5 ini yang di pojok kiri atas deh, ini posisinya tidak berubah. Dia ada tetap di sini. Oke, tetap di tempatnya. Lalu di pola gambar 2 ini dia tidak kelihatan, bisa saja karena dia berimpitan tumpang tindih dengan segi 5 full. Jadi di sini tetap, di sini tetap, di sini tetap. Seharusnya di gambar keempat ini tetap. Nah, di sini semuanya tetap. Oke. Tidak bisa kita eliminasi. Nah, harapan terakhir adalah di setengah segi 5 yang di pojok bawah ini. Pojok kanan bawah naik ke atas. Kemudian di gambar ketiga dia ini seharusnya tumpang tindih dengan segi 5 full. Ya kan? Berarti di gambar keempat seharusnya dia beririsan. Nah, tadi kan pilihan jawaban kita tinggal B, C, D. Di sini dia tumpang tindih dengan segi 5 putih, berarti jawaban yang benar adalah B.
Kita buktikan dari dia segi 5 dari bawah, dia bergerak berlawanan arah jarumnya ke atas, kemudian ke atas lagi. Seharusnya dia ada di sini kan. Nah, di gambar kelima dia ada di sini. Di gambar kelima hanya ada satu segi 5 karena setengah segi 5 ini sebenarnya ada 2, tapi dia tumpang tindih. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Jawaban yang benar adalah B. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.